Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Berjumpa kembali dengan saya, pemimpin redaksi tribunmedan.com dan harian Tribun Medan dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi Kamis 11 Agustus 2022 ini menghadirkan tamu spesial, General Manager Telkom Wilayah Telekomunikasi atau Witel Medan, Bang Mustaqim Wahyudi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Saya panggil Bang aja ya Bang? Iya Bang, sesuai dengan kotanya. Iya, kalau di Medan ini atau saya panggil Ketua Bang? Jangan nanti limpul Bang. Udah tahu ini Bang Mustaqim ini ya. Jadi kalau orang Medan bilang Bang, kalau Ketua ada limpul keluar, ada limpul gitu ya. Keluar, itu yang bahaya. Jadi Bang aja lah. Kalau Bang masih free Bang. Bang Mustaqim ini yang kemudian membawahi ya Bang ya pelayanan untuk di 4 wilayah Bang ya yang berada di kota wilayah Medan, yaitu Medan, Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Ya. Dan kabarnya Bang Mustaqim baru setengah tahun Bang. Ya, setengah tahun. Sebelumnya Bang? Sebelumnya di Palembang, Sumatera Selatan. Ini kalau kata orang-orang, mereka yang punya sesuatu lebih itu didorong ke Medan Bang. Oh gitu katanya Bang? Itu iya. Mau jadi pejabat katanya. Ya Bang Mustaqim, kita akan ngobrol ke depan Bang Mustaqim di Ngopi Sore ini terkait bagaimana sih IndiHome khususnya yang kemudian kalau kita sapa kan Tribuners itu menyapa pemirsanya dengan Tribuners Bang. Tribuners ya. Kalau IndiHome menyapa pelanggannya dengan Sobat IndiHome. Sobat gitu? IndiHome. Oh betul. Sobat IndiHome pasti akan mau tahu dan Tribuners pasti mau tahu apa sih mungkin promo-promo, ada informasi apa ke depan yang sedang dipersiapkan Bang Mustaqim beserta tim IndiHome ini. Ya. Gitu. Bang, boleh diceritakan sedikit Bang, tadi Abang merupakan GM untuk Telkom Wilayah Telekomunikasi atau Witel Medan. Ini berapa banyak pelanggan yang kemudian Abang bawahi dan kemudian kabarnya ada 2 Witel untuk wilayah Sumatera ini. Bang, silakan dijelaskan dulu Bang. Baik, pertama-tama terima kasih Bang Iin. Kami khususnya berkesempatan untuk bisa ngopi sore ya. Meskipun kadang-kadang pagi juga ngopi sore minumnya air putih ya Bang. Meskipun ngopi pagi juga kami siap sebenarnya. Nah, secara nasional Telkom membagi wilayahnya menjadi 7 Telkom regional. Ya. Telkom regional 1, 2 sampai dengan 7. Nah, untuk Telkom regional 1 itu wilayahnya 1 Pulau Sumatera ini. Oke. Nah, Pulau Sumatera ini ada 10 provinsi. Tapi untuk wilayah telekomunikasinya atau wilayah Telkomnya dibagi menjadi 11. Oke. Jadi hampir dari Aceh sampai dengan Lampung, 1 provinsi, 1 wilayah telekomunikasi. Baik. Dan wilayah kekuasaannya lah kira-kira itu sama dengan wilayah provinsi. Hanya di wilayah Provinsi Sumatera Utara, kami Telkom membagi 2 witel, yaitu Witel Medan dan Witel Sumatera Utara. Untuk Witel Medan di bawah saya selaku GM Witel Medan membawahi 4 kabupaten kota. Kota Madya Medan, Kota Madya Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang. Termasuk di dalamnya kebetulan ada kantor Provinsi Sumatera Utara. Itu juga kami yang menghandle lah, atau yang melayani. Karena mereka termasuk dari segmen government Bang. Ya. Sisanya yang ada sekitar total 33 ya. 33 Pak. 33 sekitar 29 kabupaten kota di bawah Witel Sumatera Utara. Kami menyebutnya Witel Sumatera Utara dan kotanya di Pematang Siantar. Ini agak aneh nih. Ya, Abang membawahi 4. Namanya Witel Medan. Lalu ada Witel Sumut yang membawahi sekitar 29 lagi. Betul. Tapi kayaknya 4 ini luar biasa ini Bang. Iya kan? Betul. Jadi, itu kalau dari segi pelanggan Bang, Witelnya Medan dengan Witel Sumatera Utara itu jauh jomplangnya Bang. Gede yang Witel Sumatera Utara atau Witel Medan? Nah, kami di Telkom, karena kami basis bisnisnya adalah telekomunikasi yang berbasis daripada jumlah pelanggan, ya, sehingga Witel Medan ini jadi jauh lebih besar ketimbang Witel Sumatera Utara. Karena jumlah pelanggannya jauh lebih banyak. Berarti sumber pengukurannya adalah jumlah pelanggan? Ya, karena jumlah pelanggan yang kami layani. Prinsipnya seperti itu kalau di Telkom. Nah,
Dengan itu maka Sumatera Utara kita bagi dua, karena satu juga kayaknya agak kesulitan. Agak luas ya, agak Bang, luas sekali. Jadi kita fokus ke Medan yang menjadi wilayah. Berapa jumlah untuk Witel Medan? Witel Medan pelanggan kami di posisi hari ini ya, khusus Witel Medan sekitar 230 ribuan lah kira-kira, Bang. 230 ribu. Kalau di Sumut, Witel Sumut? Di Sumut mungkin sekitar 80 sampai 100 ribu lah kira-kira. Kira 3 kali 4 kali lipat ya, Bang? karena memang secara apa ya? Ya, layanan. Artinya Witel Medan ini punya tantangan tersendiri, Bang. Satu, Betul. dari jumlah pelanggan. Betul. Kedua, dari demografi. Kalau saya lihat tadi Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang. Ya. Ini kan kalau di Sumatera kira-kira orang berkumpul di sini nih, Bang. Gitu ya, Bang? Kan gitu, Bang. Iya, iya. Lalu infrastruktur di 4 kabupaten kota yang dibawahi oleh Witel Medan ini kan apa namanya, kompleks. Maksudnya di situ ada perumahan, Betul. perusahaan Kantoran, ada di situ, perkantoran, bahkan individu Ya. masyarakat. Kalau dari segmented ini, seberapa besar, Bang, apa namanya, jangkauan kemudian Witel Medan memberikan pelayanan itu? Ya, karena kami basisnya adalah alat produksi, ya, karena kami perusahaan telekomunikasi, maka kami melayani semua segmen pelanggan, Bang Iin. Kebetulan kami di Telkom dalam upaya melayani pelanggan membagi berdasarkan 3 segmen. Yang pertama adalah segmen consumer, yaitu pelanggan-pelanggan perumahan. Yang kedua adalah pelanggan enterprise. Dan di dalamnya kami gabungkan tuh. Di dalamnya ada pelanggan bisnis seperti UMKM, perusahaan-perusahaan yang masih kecil dan menengah gitu. Kemudian segmen government yang tadi saya sampaikan, kantor pemerintah, kemudian swasta, kepolisian, gitu ya. Kodam kami layani juga. Nah, di segmen ketiga di biggest-nya tadi adalah segmen enterprise. Itu adalah perusahaan-perusahaan. Kalau di kami di sini ada Inalum, Bank Sumut, PDAM. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang kami layani. Satu lagi adalah segmen wholesale service kami menyebutnya. Itu terdiri dari pelanggan-pelanggan OLO, Other License Operator. Jadi operator-operator lain atau ISP yang ingin berlangganan apa namanya akses internet ke kami gitu kira-kira. Nanti mereka akan ini kalau yang terakhir apa Bang Mustaqim bilang ini berarti kayak orang kontrak gitu ya? Ya. Saya pengen buat seperti IndiHome. Betul. Tapi saya nggak punya apa server atau apa, ya, Bang? nggak punya infrastruktur yang utama lah, yang gitu utama, yang backbone-nya. Yang ke atasnya Pak kira-kira lah. Berarti saya nyewa sama Abang nih. Betul. Lalu saya bangun jaringan. Jaringan sendiri. Yang mending pakai IndiHome dong. IndiHome yang punya kan gitu. Oh iya. Nah, mereka tapi itu ada. Dan mereka nyebutnya, kami menyebutnya ISP, Internet Service Provider kan. Penyedia jasa internet di luar IndiHome. Kami menyebutnya juga OLO, Other License Operator. Jadi memang mereka operator-operator yang resmi. Dan mereka menyewa perangkat punya IndiHome tadi gitu, Bang ya? Kira-kira. Nggak perangkat, kita nyebutnya nyewa infrastruktur sih. Infrastruktur, karena ya. dari titik tertentu mereka menyewa, titik tertentu itu jadi areanya mereka. Nah, ini Tribuners sama apa namanya sobat IndiHome ya, Bang ya? Sobat itu. Harusnya sudah bisa menelaah nih kalau pakai merek lain tapi numpang di punya IndiHome ya sama aja kan, mending IndiHome aja. Ya. Gitulah kira-kira ya, Bang begitulah, Bang Iin ya. Lalu tadi kalau mendengar penjelasan Bang Mustaqim ini apa ya, kompleks, ada perkantoran yang mereka semua mengandalkan pada jaringan internet yang disediakan IndiHome. Betul. Lalu program apa yang kemudian kita bisa berikan pada pelanggan kita yang besar ini, Bang, agar kemudian memudahkan mereka dalam penggunaan jaringan telekomunikasi ini, Bang? Ya, kami di Witel Medan khususnya memang punya 2 tujuan utama lah, Bang Iin. Satu, menambah pelanggan sebanyak-banyaknya. Kedua, mempertahankan pelanggan selama-lamanya. Nah, kami terus berupaya menambah pelanggan. Karena kami melihat potensinya masih sangat besar. Untuk Witel Medan saja ya, dengan jumlah penduduk, dengan karakteristik, dengan digital lifestyle yang semakin ke internet, itu sebuah potensi besar. Sehingga kami terus mengupayakan untuk meningkatkan agresivitas penetrasi kami, karena ada peluang di sana yang bisa kita
garap dan juga memang ada kebutuhan. Baik. Ya, tidak hanya kami juga untuk berbisnis, kami juga ingin membantu sebenarnya masyarakat luas agar bisa masuk ke akses internet. Baik. Nah, itu kami melakukan beberapa program yang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, kami berusaha mempertahankan pelanggan. Artinya kami meningkatkan, sekarang bahasa kerennya customer experience, Bang. Oke, betul. Jadi bagaimana semua pelanggan semakin sedikit yang komplain ke kami. Oke. Semakin sedikit pelanggan yang lapor gangguan ke kami. Baik. Maka itu kita upayakan. Dulu kita mungkin 3 hari. Sekarang kami punya program di internal kami, sudah bisa hitungan jam-jaman. 3 jam, 6 jam, 12 jam. Begitu dapat pengaduan, 3 jam harus selesai misalnya. 6 jam harus selesai itu ternyata. wah, Nah, itu biasa ya. upaya kita supaya mempertahankan tadi Ya. customer experience. Nah, memang tantangannya di Medan adalah tadi karena ada juga operator lain yang masuk kan, sehingga customer experience jadi penting. Nah, itu menjadi fokus kami. Dan kami juga melakukan pengukuran yang kita sebut namanya NPS, Net Promoter Score. Jadi pelanggan juga, ini kayaknya hampir di semua industri sudah memakai begini. Ya, kalau kita ke bengkel tuh suka dikasih NPS-nya berapa. Nah, itu kita kawal tiap minggu, Bang In, untuk memastikan bahwa pelanggan existing yang sudah ada memang benar-benar puas dengan layanan. Dengan layanan, ya, dengan karena layanan IndiHome. Kepuasan pelanggan itu yang kemudian memastikan dia untuk tetap menggunakan kita atau tidak. Betul. Bang, ini kan ngomong perkara apa, jaringan seluler, jaringan telekomunikasi, ini kan ya khusus 2 tahun terakhir pandemi COVID kan membuat kita berubah menjadi digital sekali kan, Bang. Nah, memaksa kan, Bang, yang dulunya kemudian anak-anak tatap muka misalnya, hari ini pun masih ada yang menggunakan sistem jarak jauh, di sekolah, mulai dasar sampai SMA hingga perguruan tinggi. Nah, dari kondisi ini ada nggak perkembangan luar biasa di sisi bisnis kita, Bang, untuk IndiHome sendiri? Ya, jadi mungkin saya sampaikan juga Tribuners, Sobat IndiHome dan Bang Iin, Telkom punya 3 domain bisnis. Yang sekarang ini menjadi fokus transformasi. Jadi memang Telkom itu terus bertransformasi lah, menyesuaikan dengan dinamika pelanggan, kebutuhan pelanggan, dengan perkembangan teknologi, bisnis, ekonomi dan sebagainya. Sekarang kita fokus ke 3 domain bisnis. Yang pertama adalah digital connectivity. Itu berarti kita menyiapkan infrastruktur. Baik. Contohnya kalau kami ada FTTH. Jadi IndiHome itu menggunakan teknologi fiber optik. Kami menyebutnya FTTH, Fiber to the Home. Nggak kabel-kabel itu lagi, Bang, ya? Bukan kabel tembaga. Dulu kabel tembaga. Sekarang kita nyebutnya sudah migrasi ke situ. Sudah migrasi semua. Di Medan sudah kita migrasikan semua ke fiber. Jadi Sobat IndiHome atau Tribuners yang ingin berlangganan IndiHome, saya pastikan kualitasnya jauh lebih baik ketimbang tembaga. Satu, kualitas lebih baik, mungkin lebih tahan terhadap ini ya, terhadap cuaca dan sebagainya, jauh lebih baik. Itu yang kita nyebutnya fixed broadband. Ada juga yang nyebutnya mobile broadband. Nah, di kami itu lewat Telkomsel. Karena kebetulan Telkomsel itu adalah anak perusahaan Telkom. Sehingga masih dalam konteks Telkom Group. Jadi ada paket gitu ya, Bang? Ya, ada juga memang betul gini, kebutuhan hari ini kan orang tidak hanya di rumah pakai IndiHome. Betul. Lalu karena dia punya handphone, Bang. Betul. Yang mobile-nya dia pakai kemana-mana. Itu sudah terjawab ini ya, Bang? Sudah. Malah kita juga sudah punya paket tuh, Bang Iin. Namanya paket IndiHome Telkomsel. Jadi cukup berlangganan IndiHome, kita bilang ingin berlangganan Telkomsel, nanti dengan harga yang memang berbeda tapi jauh lebih murah ketimbang terpisah. Pelanggan cukup membayar 1 tagihan saja. Dan sudah tercover di rumah, tercover. Dan ini untuk grup keluarga gitu bisa, Bang? Bisa juga ya? Bisa. Jadi kita gabungkan gitu. Nah, itu sudah berjalan. Nah, itu yang digital connectivity. Di samping kita punya satelit. 4G, 5G-nya Telkomsel itu bagian digital connectivity. Nah, domain bisnis kami yang kedua di Telkom adalah digital platform. Digital platform. Sekarang itu yang lagi ngetren ini, Bang In, yang kalau kita sebut data center. Oh iya, betul. Data center, cloud, Internet of Things. Itu yang sedang ini security. Nah, itu yang lagi sedang tren. Nah, kami sudah banyak membangun, sudah juga mulai fokus ke data center. Kita udah punya hyper data center yang besar di sekarang. Nah, domain bisnis yang ketiga kami menyebutnya digital service. Digital service. Ini layanan-layanan lah, baik di segmen consumer maupun di segmen enterprise. Kalau di segmen enterprise kita punya Sultanet, Sultan Kasir, Sultan Pay. Kalau di consumer kami punya layanan Pijar.
link aja dan sebagainya, itu bagian dari digital service. Jadi 3 domain itu yang sekarang kita fokuskan untuk memberikan layanan di 3 segmen tadi. Semuanya kita layani secara bersamaan. Nah, Tribuners harusnya ini sudah menjawab kebutuhan kita ya. Yang tadinya kita mungkin mobile beda, lalu di rumah beda, harusnya sudah bisa terintegrasi dengan produknya yang disiapkan oleh IndiHome ini. Betul, ya Bang ya. Betul. Dan itu akan memudahkan. Dan satu tagihan. Satu tagihan. Malah kalau satu keluarga cukup orang tuanya saja yang membayarkan. Kadang kan gini Bang, kalau di rumah misalnya ada kebiasaan begini. Dia pasang Bang. Ya. Lalu katakan ada 5 orang lah dalam satu rumah. Ini. Ini rebutan apa Bang? Koneksi gitu. Ya. Kalau di IndiHome bagaimana kemudian kita memecahkan masalah ini? Kadang-kadang kan ada satu orang di dalam rumah itu punya 2 device Bang. Betul. Bisa dia pakai mobil satu, ada laptop, atau tablet yang kemudian kita berjalan secara bersama-sama. Ya. Kalau 5 orang, katakanlah 5 perangkat mengakses YouTube dalam waktu yang sama, kan ini masalah. Nah, menjawab hal-hal yang teknis dihadapi masyarakat kita, IndiHome seperti apa, Bang? Kami sudah melakukan banyak hal sebenarnya, Bang Iin, untuk bisa meningkatkan layanan tadi. Dulu pada waktu IndiHome menjual paket 10 dan 20 mega Mbps, itu sempat timbul banyak keluhan. Karena rata-rata pelanggan kami itu belum paham betul, sehingga begitu layanannya 10 Mbps, tapi yang menikmati 20 orang. Ya lemot jadinya. Jadi yang disalahin IndiHome, padahal penggunanya banyak. Akhirnya kami sudah mulai terus mengedukasi yang kondisi seperti itu, kami minta untuk upgrade speed. Dan juga kami menjual secara lebih luas untuk paket yang 30 Mbps ke atas. Jadi kalau 10-20 bisa 5 device, 30 itu bisa 7, terus yang 50 itu bisa 12 device, nanti yang 100 bisa 15 sampai 18 device. Nah, itu sekalian juga mengedukasi karena memang tadi Bang Iin, ya kebutuhannya gede. Kebutuhan ada dan memang secara perangkat jadi mengeluarkan sinyal dan itu dipakai bersamaan. Nah, kalau jadi apa ya Bang ya, harusnya kalian jangan juga kemudian ngegas aja, tengok dulu belinya yang berapa kan. Betul. Speednya berapa dipakai untuk berapa orang. Betul, gitu Tribuners dan sobat IndiHome. Bang, kalau Abang melihat ini kan wilayah kerja yang lumayan kompleks tantangannya, di mana perkantoran, ada perumahan, kebutuhan sekolah, perguruan tinggi di wilayah kerja Witel Medan ini. Lalu kebutuhan internet ke depan seperti apa IndiHome melihat dan bagaimana kemudian menjawab tantangan kebutuhan masyarakat ini, Bang? Ya, kalau kami kan memang terus bertransformasi, Bang Iin. Karena memang kami tetap acuannya adalah pelanggan. Gaya hidup lah, ya. Kita akan terus menyesuaikan. Nah, gaya hidup digital udah seperti sekarang lah ya. Ini sudah teman-teman semua udah pakai gadget segala macam dan lengkap. Sehingga kami mencoba untuk memenuhi itu dengan 2 hal sih yang paling kita utamakan. Pertama, memperkuat infrastruktur kami. Infrastruktur dalam konteks Telkom Group lah, Bang. Nah, jadi kita sedang berusaha misalnya mengcover seluruh Sumatera atau seluruh Medan dengan layanan yang bisa untuk internet. Dalam hal ini kalau di Medan kami mengcovernya dengan layanan FTTH-nya IndiHome atau Telkomsel. Jadi mengcovernya semua dapat di situ. Nah, itu kita perkuat secara infrastruktur. Yang kedua, secara service. Dalam hal ini bagaimana kita terus berusaha meningkatkan customer experience. Nah, kebetulan juga saya tambahkan juga Bang Iin, kita punya produk yang kerjasama dengan Telkomsel, namanya Orbit. Itu yang waktu kemarin saya pernah ke Telkomsel, ada alatnya itu, Bang. Ya, betul. Kayak perangkat juga. Kotak gitu. Kotak, betul. Tapi jangan dibahas dulu, Bang. Terus dulu. Biar Tribuners dan Sobat IndiHome penasaran, kita setelah ini akan ngomong produk-produk apa yang dimiliki oleh IndiHome, lalu kenapa kita harus pakai, dan di mana kita bisa mendapatkan. Tapi sebelum ke situ, Tribuners, Sobat IndiHome, kita saksikan tayangan berikut dulu. Biggest Sumatra Kids Talent Show. Ikuti dan tunjukkan bakat terbaikmu. Registrasi dan upload video bakatmu hingga 28 Agustus 2022. Info lengkap kunjungi indihome.co.id/isk sekarang juga.
Biggest Sumatra Kids Talent Show. Ikuti dan tunjukkan bakat terbaikmu. Registrasi dan upload video bakatmu hingga 28 Agustus 2022. Info lengkap kunjungi indihome.co.id/isk sekarang juga. Biggest Sumatra Kids Talent Show. Ikuti dan tunjukkan bakat terbaikmu. Registrasi dan upload video bakatmu hingga 28 Agustus 2022. Info lengkap kunjungi indihome.co.id/isk sekarang juga. Biggest Sumatra Kids Talent Show. Ikuti dan tunjukkan bakat terbaikmu. Registrasi dan upload video bakatmu hingga 28 Agustus 2022. Info lengkap kunjungi indihome.co.id. Abang sempat singgung tentang Orbit. Ya. Apa itu, Bang? Ya, jadi Orbit itu salah satu produk dari Telkomsel yang memang kita berkolaborasi dan bersinergi dengan Telkomsel. Tujuannya untuk bisa mempercepat penetrasi layanan internet ke semua lapisan masyarakat, Bang Iin. Kenapa itu kita lakukan? Karena untuk IndiHome kita kan harus menarik kabel dulu, menarik kabel optik ke satu daerah untuk bisa dipenuhi. Terkadang dalam upaya memenuhi satu titik, satu lokasi, kita terbentur dengan jarak, Bang Iin. Ya, saya bisa bayangkan, Bang, kalau kita tarik gitu kan. Kalau Bang wilayah apa Medan mungkin. Ya, betul. Ya, kalau wilayah Sumatera mau ke apa Samosir. Kan agak menyeberang danau dulu kan, gitu kan. Jangan kan itu, Bang Iin. Medan itu kan saya membawahi Binjai, Medan. Berapa kilometer yang harus kita? Nah, jarak di antara itu masih ada yang belum bisa kita penuhi secara infrastruktur FTTH. Bukan tidak bisa kita penuhi, tapi jatuhnya jadi mahal. Ya. Nggak worth it lah untuk pelanggan nanti. Betul, dan untuk harga ya. Pelanggannya. Kami bisa memenuhi semua, tapi nggak worth it kan jadinya. Akhirnya sekarang kita berkolaborasi dengan Telkomsel yang punya BTS jauh lebih besar dan nggak perlu penarikan kabel untuk bisa memenuhi pelanggan ke masing-masing pelanggan pakai Orbit. Jadi Orbit ini tanpa kabel, dia mengandalkan jadi kalau BTS-nya punya Telkomsel. Jadi koneksinya Orbit itu langsung dari perangkat Orbit kayak modem kotak tadi, langsung terkoneksi dengan BTS-nya Telkomsel. Nah, kemudian pelanggan tinggal jadi kayak WiFi, Bang. Dia bisa ngakses langsung. Harusnya ini bisa jawaban untuk rumah-rumah yang mungkin tidak bisa, agak kesulitan menarik kabel tadi, Bang. Bisa pakai Orbit. Bisa tempat ibadah, bisa sekolah, bisa UMKM sebenarnya, Bang, ya? Nah, itu bisa mengcover semua. Nah, itu juga sedang kita komunikasikan. Tapi nggak hanya itu, Bang Iin. Selain untuk mengcover area-area yang memang belum bisa di-cover tadi kalau pertimbangan bisnis dengan IndiHome, kami juga mengedukasi pelanggan yang memerlukan backup untuk akses internetnya, Bang Iin. Jadi mungkin karena satu hal pakai IndiHome takutnya ada gangguan pas lagi penting sekali, kita juga ada backup pakai Orbit tadi. Itu sebagai second pilihan, choice dari pelanggan untuk backup mereka. Dan itu sudah ada paket khusus tentunya, Bang? Sudah ada paket khusus. Jadi kita nyebutnya paket IndiHome Orbit. Jadi pelanggan berlangganan IndiHome, kemudian langsung Orbitnya dapat, IndiHome-nya dapat dua jadinya, Bang. Dengan satu tagihan. Harusnya Tribuners ini udah kejawab nih, yang internet yang suka lelet itu udah deh pindah ke sini aja. Gitu ya, Bang. Bang, tadi saya lihat ada video yang kita putar tadi, ada Start Kids. Jadi apa ini, Bang? Start Kids ini. Jadi ini sebuah program, Bang Iin. Kebetulan tadi kan tema kita adalah IndiHome aktivitas tanpa batas. Itu substansinya adalah dengan IndiHome, semua sobat IndiHome, Tribuners, masyarakat luas bisa melakukan aktivitas apapun tanpa batas. Karena sepertinya tidak ada aktivitas saat ini tanpa terkoneksi dengan internet. Betul ya, Bang ya? Mungkin di rumah tadi mana lah, pakai YouTube lah. Mau masak aja kan pakai lihat YouTube. Bangun tidur sampai mau tidur kita koneksi internet, Bang. Lebih nyaman ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, kan, Bang? Betul. Karena sekarang bayar-bayar juga udah pakai itu. Benar, Bang. Dan bahaya kalau ketinggalan handphone, Bang. Oh iya. Nggak bisa didetek kan, Bang? Iya. Maksudnya ada aplikasi Peduli Lindungi yang kita harus bisa pakai terus, yang harus kita laporkan ya. Iya. Nah, salah satu kegiatan aktivitas tanpa batas adalah kita membuat program namanya IndiHome Start Kids. Jadi ini sebagai event untuk mencari bakat-bakat, Bang. Jadi sifatnya terbuka. Mau bakat apa saja silakan mendaftar ke situ.
tanpa biaya, tinggal divideokan 10 menit maksimal, kemudian tag ke layanannya IndiHome ya, ke akunnya IndiHome, kemudian udah mereka mendaftar. Jadi dia buat video tentang aktivitas terkait Bakat, misalnya nyanyi, menari, masak, apapun terserah. Oh, ini kayak Ini Bang, kontes apa ya? Kontes pencarian bakat gitu ya Bang ya? Iya, betul, kontes pencarian bakat. Nah, ini Dan khusus buat anak-anak. khusus anak-anak usia 4 sampai 15 tahun. Wah, nggak bisa ikut kita. Iya, Bang. Kalau nggak kan video ini kita kirim Bang. Betul. Karena ini udah lebih dari 10 menit ya. Udah masuk ini. Nah, IndiHome Start Kit itu sudah mulai dari tanggal 26 Juli nanti sampai tanggal 31 Agustus, Bang. Jadi sambil berjalan, sobat IndiHome, Tribuners Yang mau ikut, yang punya anak, yang punya adik, silakan aja. Bisa ikut ini. IndiHome Start Kit. Start Kit, masuknya ke indihome.co.id/kids ya. ISK, IndiHome Start Kit. Jadi indihome.co.id/ISK. Cara gampangnya buka Google IndiHome Start Kit, udah kebuka itu. Ya. Tribuners, gampang aja itu. Atau kalau nanti di situ mengupload video betul. 10 menit. Ya. Nanti kenapa harus mereka ikut ini, Bang? Pertama, ini ajang yang paling mudah ngaksesnya, Bang. Nggak usah repot-repot. Nggak perlu ke Jakarta, Nggak perlu ke ikut Jakarta, audisi gitu kan. gitu. Yang kedua, bikinnya juga gampang, Bang. Mau pakai kamera DSLR, mau pakai handphone juga boleh. Yang penting formatnya kayak format landscape-nya YouTube lah, biar kami bisa menilai di situ kan. Baik. Tinggal masukin ke indihome.co.id IndiHome Start Kit ISK, daftar, tag sana sini sudah tinggalin. Kira-kira gitu. Baik. Nanti kami akan melakukan penilaian sekitar awal September lah. Ada penilaian, kita ambil yang terbaik, kita ada lakukan coaching lagi supaya bagus, nanti baru ada event finalnya. Itu kita lakukan. Tribuners pasti bertanya nih Bang, Sobat IndiHome juga bertanya. Kalau saya menang, hadiahnya apa, Bang? Oh iya, saya lupa menyampaikan ya. Total misalnya hadiahnya di kontrak IndiHome gitu selama berapa lama ya misalnya kan. Total hadiahnya itu 20 juta. 20 juta. Total hadiah 20 juta. Kita bagi Pak beberapa segmen pemenang gitu ya. Juara 2, juara 3 ya. Jadi silakan Sobat IndiHome, Tribuners, masyarakat bisa langsung segera karena mudah ya. Kalau mungkin Bang Iin punya keahlian angkat beban juga boleh tuh Bang. Pokoknya apa aja? Apa aja pokoknya. Asal jangan pornografi. Oh ya, pasti itu Bang. Jangan pula itu dipakai ya Bang ya. Atau Abang punya bakat stand up, 10 menit stand up udah kelamaan. Udah kelamaan. Ambil aja itu, taruh di sana. Segala macam lah. Oke. Kira-kira gitu. IndiHome Start Kit. Ingat IndiHome Tribuners Start sama Sobat IndiHome. Ya. Gitu. Nah, Bang tadi tentu masyarakat Tribuners dan Sobat IndiHome bertanya nih, buat ngedapatin promo-promo yang Abang sampaikan pada sisi tadi, mesti kemana nih mereka nih untuk ngedapatinnya? Nah, ini dia. Atau ada kontak lalu petugas datang? Ya. Nah, gimana Bang caranya nih? Ya. Jadi untuk mendaftar IndiHome, terus terang kami terus mencari cara termudah nih, ya. Kami punya beberapa channel yang bisa kita lakukan, ya. Bisa kita lakukan, ya. Pertama, kita juga bisa yang paling gampang sih ngikutin Instagramnya Witel Medan aja Bang. Oh, benar-benar. Follow akunnya Instagram Witel Medan. @Witel Medan. Ya. Witel Medan. Itu informasi yang lengkap, yang detail bisa didapatkan di sana. Tapi secara umum kami membuka channel dari berbagai cara. Ada yang kita menggunakan sales force Bang, tenaga penjual. Mereka yang jualan di klaster-klaster, di perumahan, tinggal datang ke situ daftarkan, nanti didaftarkan. Yang kedua, kita membuka pendaftaran kalau Tribuners atau masyarakat pengen lebih mudah, tinggal download aplikasi My IndiHome. My IndiHome. Baik di App Store maupun di Play Store. Tinggal di-download, kita bisa mendaftar. Itu lebih mudah. Atau Tribuners yang sedang menyaksikan hari ini, tuh lihat di sebelah kirinya Tribuners layar. Tinggal scan barcode aja itu. Ya, udah kejawab sebenarnya Bang ya. Betul. Iya, itu juga salah satunya ini susah sekarang ini. Lewat landing page. Harusnya juga ketika mau mendownload lewat App Store atau Play Store, tadi My IndiHome, IndiHome, aplikasi My IndiHome, di situ juga sudah bisa
dapat info produk Betul, betul. berapa harganya sudah ada di situ ya Bang? Ya, malah kami menghimbau juga nih Bang Iin. Jadi MyIndiHome itu nggak hanya untuk pelanggan baru, juga untuk pelanggan lama. Oh, Jadi kayak saya nih, saya pelanggan IndiHome. Maka saya bisa download aplikasi MyIndiHome. untuk tahu tagihan, bayar tagihan. Persis. Ya udah mudah Aplikasinya rupanya ya, udah Bang. kita sinkronkan dengan IndiHome di rumah dan divalidasi baik email maupun handphone. Maka saya juga bisa tahu tagihan saya berapa, pemakaiannya berapa, udah dibayar atau belum. Dan yang paling memudahkan apa Bang? Lapor gangguan di situ Bang. Oh, Nggak usah lagi oke. ke BLK 147. Padahal tadi baru mau nanya nih Bang, udah dapat promo, terus ada gangguan kayak mana? Nah, Udah kejawab nih. Lapornya di situ di aplikasi MyIndiHome. Harusnya Lapor nih MyIndiHome. Tribuners sama Sobat IndiHome sudah bisa download aplikasi Betul, MyIndiHome. Semuanya sudah tersedia di situ. Dan ya, juga Bang? bisa untuk menambah atau menginginkan layanan add-on, layanan tambahan. Oke. Misalnya saya kok speednya 30 masih kurang kenceng ya, saya pengen ke 50. Cukup di aplikasi Bang. Oh. Nggak usah kemana-mana. Nanti udah terregistrasi karena kita divalidasi dan sebagainya. Saya pengen nonton Liga Inggris. Tambahin Udah jalan paket. nih Bang. Tinggal lewat, ya, benar. lewat video ya. Oh jadi tambahkan lagi Bang. Ini ada lagi nih produk yang lagi ngetren karena baru Liga Inggris baru Akan kemarin. mulai, ha? Sudah mulai kemarin Bang. lalu. Ha? Karena saya penggemar bola. Jadi ini menarik. Jadi sekarang ini kan Liga Inggris hak siarnya di video.com. Oh ya, betul. Nah, video.com itu sudah bekerja sama dengan kami, dengan IndiHome. Udah kejawab nih. Kejawab. Jadi kalau Tribuners berlangganan IndiHome, pengen Liga Inggris tinggal masuk ke TV-nya IndiHome saja. Nanti ada penuh aplikasi, download aplikasinya video. Tapi downloadnya bukan di HP, Bang, di TV. Di TV. TV-nya IndiHome. Oke. Tinggal klik langganan, tambah sesuai dengan harga paket mereka. Dan yang Nonton bola sudah di situ. nonton bola sudah di situ, tagihannya ke IndiHome, Bang. Jadi nggak ada urusan dengan video. Oke. Jadi lewat IndiHome semua. Itulah Itu tambahan yang bisa didapat Iya, ya, Bang, ya. itu ada lagi yang layanan kayak Disney Plus Hotstar, layanan TV, video masuk di situ juga, Bang. OTT. Harusnya sudah terjawab semua ini kebutuhan kita soal internet, soal jaringan betul. dan telekomunikasi ya Bang. Nah Bang, kemudian ini sudah infrastruktur, sudah promo, sudah tentu ada tantangan dong. Oh ya. Dan hambatan dalam Ya. memberikan pelayanan kepada para pelanggan maupun masyarakat. Ya. Beberapa teman Bang yang terkait infrastruktur ini sering ngeluh Bang. Ya. Apa perangkat-perangkat mereka itu menjadi korban vandalisme. Lah, untuk IndiHome sendiri kita punya kasus seperti itu, Bang. Iya betul Bang, karena memang hidup itu penuh tantangan Bang. Karena kalau Berarti kalau nggak ada tantangan udah nggak hidup itu, Bang ya? betul, karena kalau penuh cucian di laundry kan. Jadi itu memang penuh tantangan. Nah, salah satu tantangan karena kami kan menggelar infrastruktur, Bang In. Infrastruktur yang menggunakan kabel. Baik. Jadi beda kalau metode Telkomsel yang pakai seluler tadi, BTS gitu BTS, ya. satu BTS bisa mengcover Cover berapa puluh ribu misalnya. 10.000 pelanggan. Kalau kami satu pelanggan satu kabel. Oke. Jadi mau pelanggannya ada di mana kita tarik satu kabel sampai nanti ke STO. Sehingga di lapangan tuh jaringan beragam-ragam. Nah, tantangannya adalah vandalisme tadi yang seperti Bang Iin sampaikan. Betul. Jadi ya ini memang kita sedang berusaha dengan berbagai cara untuk bisa mengurangi vandalisme tersebut. Karena dampaknya luar biasa, Bang. Begitu kabel dipotong, maka pelanggan kami yang di satu, kami menyebutnya ODP, kalau di situ ada 8, dipotong di sini ya 8-8-nya putus. Nah itu yang terus kami mengedukasi ke masyarakat luas, sama juga ke masyarakat pemilik di sekitar Kota Medan juga untuk memperhatikan. Karena begitu terjadi, ruginya nggak hanya di Telkom juga Bang, di pelanggan. Layanan mereka jadi terganggu. Ya, maksudnya kalau pelanggan ini bayangkan kalau kampus misalnya Bang. Dalam aksi vandalisme dipotong atau kampus atau sekolah ya Bang. Betul. Lah betapa berdosanya kita kan. Ya. Orang nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah gara-gara mau ngambil kabel itu. Betul. Nah, dan infonya Bang, kabel optik ini kan berbeda dengan kabel tembaga Bang. Betul. Maksudnya nggak ada, kalau kau ambil pun nggak ada nilai jualnya kan. Jadi kalau tembaga dulu kan tebel-tebel tuh Bang. Dulu nilai jualnya tinggi. Hari ini kan sudah tidak ada itu kan kita Bang. migrasikan pakai fiber optik. Artinya tidak ada artinya lagi, dia secara teknologi lebih tinggi,
tetapi secara nilai ekonomisnya kabel optik itu sudah nggak ada. Dijual nggak laku lah kira-kira gitu Bang Iin. Nah itu mungkin perlu kita edukasi juga. Iya, harusnya ngapain lah diambil, kan nggak bisa dijual. Ya bukan mengajari, tapi lebih pada mengganggu ya. Betul. Sekarang harusnya sudah tahu bahwa kabel optik itu tidak punya nilai ekonomis berbanding terbalik dengan kabel tembaga yang sebelumnya digunakan, kan Ini begitu. sudah niatnya jahat nggak dapat juga barangnya. Iya. Nah, itu Lebih banyak udah curi, dosa, ganggu orang lagi kan gitu Bang, kira-kira Ya. kan. Ya, tapi ini juga aksi vandalisme ini juga sebenarnya Bang harus menjadi perhatian stakeholder terkait Bang. Betul, Karena ini kan termasuk BUMN ya Bang. Ya. Artinya ketika masangin kabel box segala macam itu harusnya kita jaga bersama lah Tribuners. Betul. Dan Sobat IndiHome. Karena kami Telkom badan usaha milik negara, jadi asetnya juga aset negara. Ya. Bang. Jadi mari sama-sama kita jaga agar tetap terjaga dan bisa terus memberikan layanan. Kami juga terus melakukan upaya kok Bang Iin untuk mengedukasi, kerjasama dengan semua stakeholder, kerjasama dengan tokoh masyarakat, lagi-lagi untuk mengedukasi. Karena saya yakin sebagian besar tidak mengerti. Pertama, tidak mengerti teknologinya sudah berubah dari tembaga ke fiber. Kedua, tidak mengerti dampaknya buat masyarakat luas. Nah itu yang kita edukasi Ya terus. kan nanti lagi kau potong itu ketangkap nanti kan repot kan Bang, pidana jatuhnya kan. Betul. Ya lebih ke sabotase nanti kau. Betul. Nah Tribuners, sebelum kita menutup ngopi sore hari ini, saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi melalui platform Harian Tribun Medan maupun website tribunmedan.com. Lalu bisa mendapatkan informasi terkini baik tingkat daerah, Sumatera Utara, nasional maupun internasional melalui sosial media kami, TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Bang, sebelum kita tutup terakhir. harus ada pesan terakhir dulu nih, bukan terakhir acara ya. Untuk Tribuners. Ini mumpung ingat nih Bang. Jadi per hari ini kami sudah melaunching program Semangat Kemerdekaan IndiHome 2022. Program Semangat Kemerdekaan IndiHome. Ya, berarti menyambut 17 Agustus Bang ya. Kan udah tanpa terasa seminggu lagi ya, Bang? Iya. Sudah seminggu lagi mau 17-an, kami punya program Semangat Kemerdekaan IndiHome 2022. Programnya adalah kita melakukan diskon biaya pasang baru, Bang. Nah, ini Tribuners, tolong didengar ini ya. Buat Tribuners ya. Yang biasanya dulu kan kalau normal pelanggan kami kena biaya pasang baru tuh 500.000. Pasang baru. Cuman selama ini sudah kita diskon 50%, 250.000. Nah, sudah didiskon, jadi 250. Jadi 250. Nah, dalam rangka 17 Agustus kemerdekaan, kami diskon lagi. Sekarang jadi 115.000. 115.000. Dari 500 Kedua diskon 250, diskon lagi 115.000 sudah bisa pasang IndiHome di rumah. Pasang IndiHome di rumah. Dan kami mulai berlaku dari 11 Agustus ini sampai nanti tanggal 31 Agustus. Nah, jadi silakan Tribuners yang belum berlangganan IndiHome berbondong-bondong untuk mendaftar karena pas ada murah sekali kemerdekaan. Harusnya seperti beli paket biasa aja kan gitu ya Bang. Betul. Malah kami tambahkan Bang, ada cashback 150.000. Banyak sekali. Cashback, tambah lagi yang 770 pelanggan pertama kita tambahkan lagi diskon 77.000. Jadi silakan mulai hari ini Tribuners masyarakat bisa segera mendaftar IndiHome. Ya. Kira-kira gitulah Bang Iin. Tuh promonya dahsyat sekali. Bisa tadi sudah dibilang sama beliau pakai My IndiHome. Pasang baru, cek tagihan segala macam ada tuh di My IndiHome. Kalau agak ya tanda kutip malas download, ya masuk aja ke websitenya indihome.co.id. Di situ semua menu bisa mendaftar juga, informasi, diskon dan sebagainya. Silakan masuk ke situ. Harusnya udah nggak ada pertanyaan lagi ya Tribun ya Sobat IndiHome di rumah. Nah sebelum kita tutup, Bang Mutakim ada pesan terakhir yang mau disampaikan lagi? Pertama pada Tribuners. Pertama terima kasih Tribun Medan yang sudah mengadakan kegiatan ini. Ini menjadi tempat kami untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas, dengan juga para pelanggan kami. Yang kedua, kami berharap para pelanggan IndiHome yang sudah berlangganan maupun yang akan berlangganan untuk bisa terus menikmati layanan IndiHome, karena kami punya komitmen kuat untuk terus memberikan
layanan terbaik, memberikan customer experience terbaik juga agar pelanggan bisa lebih puas. Dan terakhir, terima kasih untuk semua yang sudah berlangganan IndiHome dan yang sudah berlangganan produk Telkom lainnya. Mudah-mudahan kami bisa terus lebih baik memberikan yang terbaik juga buat seluruh masyarakat dan pelanggan kami. Baik. Demikian Bang In, makasih. Terima kasih General Manager Telkom Wilayah Telekomunikasi atau WITEL Medan, Bang Mustaqim Wahyudi sudah hadir dalam ngopi sore kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan buat program berikutnya mengupdate apa informasi terbaru yang disampaikan atau disediakan oleh IndiHome. Nah, Tribuners, Sobat IndiHome, terima kasih sudah menyimak ngopi sore edisi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini memberikan manfaat yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biggest Sumatra Kids Talent Show. Ikuti dan tunjukkan bakat terbaikmu. Registrasi dan upload video bakatmu hingga 28 Agustus 2022. Info lengkap kunjungi indihome.co.id/isk sekarang juga.